Shalom, saya ucapkan selamat merayakan Paskah. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang menyembah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Saya selalu katakan, nabi boleh banyak, imam boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi Tuhan dan Juru Selamat hanya satu, yakni Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya ingin sharing saudara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mencatat bahwa sebelum umat Israel merayakan Paskah, maka ketika fajar menyingsing, Maria Magdalena dan juga Maria yang lain pergi untuk melihat kuburnya Yesus. Tetapi ternyata yang mereka jumpai bukanlah Yesus yang berada di kuburan tersebut, tapi Yesus telah bangkit. Informasi ini mereka dapatkan dari seorang malaikat yang turun yang menggulingkan batu kuburan itu sehingga Yesus sungguh-sungguh bangkit dan mereka tidak menjumpai mayatnya Yesus lagi. Nah, apa yang dicatat oleh Alkitab itu pun juga dibantah oleh orang-orang yang menganut paham liberal. Yang pertama, saudara, satu teori yang berkata Yesus itu bukan mati, tapi Yesus itu pingsan. Ketika Yesus ada di kayu salib, maka dia shock, dia kaget sehingga dia bukannya mati, tapi dia hanya sekedar pingsan. Nah, teori ini saudara membuat kebanyakan orang Kristen dan orang-orang non-Kristen itu mengangkat pembicaraan. Tapi saya percaya bahwa kalau kita melihat perjalanan Yesus dari Getsemani sampai kepada Kalvari, maka saya dan saudara tidak akan pernah mengakui dan percaya bahwa Yesus itu hanya sekedar pingsan. Sebab Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus mati, maka ada seorang yang kaya yang telah menjadi muridnya Yesus yang bernama Yusuf dari Arimatea. Dia meminta mayat Tuhan Yesus dari Pilatus. Dan akhirnya Yesus itu dibawa dan dikuburkan di kuburan yang sudah disediakan oleh Yusuf Arimatea. Yang kedua bukti Yesus mati adalah Pilatus sendiri kaget karena dia mendengar bahwa Yesus itu telah mati. Dan yang ketiga saudara-saudara, Yesus bukan pingsan tapi Yesus benar-benar mati karena ketika dia mati maka kuburnya itu dijaga oleh para serdadu-serdadu Romawi. Bahkan ketika kubur Yesus itu saudara dijaga bukan sekedar dijaga, tetapi itu menggunakan segel atau materai daripada kaisar Romawi dan juga raja dan juga pemerintah Romawi. Sehingga tidak mungkin Yesus hanya sekedar pingsan. Dia mengalami banyak penderitaan dari Getsemani sampai Kalvari. Itu membuktikan bahwa Yesus bukan sekedar pingsan, tapi dia benar-benar mati. Dan teori yang kedua adalah mayat Yesus itu bukan bangkit, tetapi mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Alkitab mencatat bahwa para pemimpin Yahudi menyogok para serdadu-serdadu Romawi untuk mengatakan bahwa mayatnya Yesus itu bukan bangkit, tetapi murid-muridnya yang mencurinya. Apa yang disampaikan ini dibantah saudara-saudara tentang teori yang kedua ini. Yakni yang pertama, kalau Yesus itu mayatnya dicuri, mengapa para pemimpin-pemimpin Yahudi itu menyuap para serdadu-serdadu Romawi? Justru ketika mereka menyuap para serdadu-serdadu Romawi, itu membuktikan bahwa mereka tahu, mereka sadar bahwa benar-benar Yesus itu sudah bangkit. Karena dia berkata bahwa dia akan diserahkan, dia akan mati, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Satu-satunya pribadi, pemimpin rohani, orang yang disebut imam, rasul, dan nabi yang mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang lain saudara tidak ada. Kemudian bantahan yang kedua untuk membantah teori ini adalah kalau Yesus itu mayatnya dicuri oleh para murid-murid, bagaimana mungkin murid-murid itu bisa berani menghadapi para serdadu Romawi yang jumlahnya ada 2 regu. Satu regu itu terdiri dari 4 prajurit, maka mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin. Sebab ketika Yesus ditangkap di Getsemani saja, mereka sudah ketakutan dan pergi melarikan diri. Menjadi mustahil mereka yang mencuri
mayatnya Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga bantahannya adalah mayat Yesus tidak dicuri, tapi Yesus bangkit. Sehingga dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia menampakkan diri kepada Thomas, bahkan dia juga menampakkan diri kepada 2 orang yang berjalan menuju ke Emmaus. Jadi, kita punya Tuhan yang hidup. Bersyukur saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen, kita adalah orang yang tidak salah menyembah Tuhan. Kalau ada di antara saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang belum menjadikan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, hari ini saudara ambil keputusan, percaya kepada Dia, dan ketika saudara percaya kepada Dia, maka keselamatan surga menjadi bagian saya dan saudara. Sekali lagi, selamat merayakan Paskah untuk kita semua. Kiranya kita punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang hidup. Bahkan Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.